Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Kesucian Hidup Orang Tua. Hal yang berikut saudaraku melanjutkan apa yang kita telah dengar hari sebelumnya. Orang tua harus mewariskan kesucian hidup. Beberapa orang tua merasa berhak bertindak kasar terhadap anak karena ingin terlihat tegas, terlihat disiplin sebagai orang tua. Namun tanpa disadari perlakuan kasar tersebut membuat anak terluka. Perlu diketahui bahwa sikap terhadap anak akan menjadi goresan apakah anak-anak merasakan kehadiran Allah dalam hidup orang tuanya atau tidak. Dalam hal ini bukan berarti orang tua tidak boleh marah atau tidak boleh tegas. Orang tua harus bisa marah, bisa tegas jika itu dibutuhkan. Tetapi kelemah lembutan Kristus tetap harus dirasakan oleh anak dalam ketegasan atau kemarahan orang tua tersebut. Jadi dengan melihat kelemah lembutan orang tua yang menaruh amarah atau ketegasan yang sepatutnya, artinya kelemah lembutan itu juga tetap memancar walaupun orang tua marah dan bersikap tegas ya. Itu anak dapat melihat jejak orang tua yang berusaha hidup dalam kesucian Tuhan. Kesucian di sini menunjuk pada perasaan marah yang kudus. Ya, ketika harus menunjukkan ketegasan atau amarah yang ditandai dengan penguasaan diri dan kasih tentunya. Secara tidak langsung menjadi pembelajaran untuk anak-anak bagi pembentukan karakter mereka demi bekal hidup mereka di hari esok, saudaraku. Seharusnya kita tidak berpikir bahwa sekolah minggu dan sekolah Kristen dapat menjamin anak kita menemukan jejak Tuhan di sana. Ya, jejak Tuhan harus ditemukan dari orang tua, bukan dari tempat lain. Kalau ada ya puji Tuhan, tetapi mutlak ya orang tua harus meninggalkan jejak hidup yang bergaul dengan Allah sehingga anak-anak menemukan jejak Tuhan. Hendaknya orang tua jangan melempar tanggung jawab untuk dalam memberi teladan kepada anak-anak. Nah, jangan melempar tanggung jawab untuk memberi teladan mengikut jejak Tuhan ini kepada gereja atau sekolah. Jangan berpikir dengan anak-anak ke gereja atau anak-anak bersekolah di sekolah Kristen mereka pasti akan menjadi anak-anak yang baik. Faktanya anak-anak tidak dapat berubah hanya karena datang ke gereja, ke sekolah minggu atau bersekolah di sekolah Kristen. Peranan orang tua tidak tergantikan oleh siapapun, sekalipun itu guru sekolah minggu atau pendeta. Para orang tua harus menampilkan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang bisa dirasakan oleh anak-anak, sehingga anak-anak dapat mengambil kesimpulan bahwa orang tuanya berjalan dengan Tuhan. Orang tua yang berjalan dengan Tuhan, saudaraku, dalam kesucian ya, pasti memiliki jejak Tuhan dalam hidupnya yang dapat diwariskan kepada anak-anak. Tidak masalah apakah orang tua itu kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan ya. Setiap orang tua berkesempatan mewariskan jejak Tuhan dalam hidup anak-anak mereka. Ya, orang tua harus sadar bahwa dirinya adalah wakil Tuhan di dunia untuk mendidik anak-anak mereka di jalan Tuhan guna menjadi orang-orang yang berkeberadaan sebagai anak-anak Allah seperti Yesus. Oleh karenanya, saudara, agenda hidup kita satu-satunya haruslah mengenal Allah dan mengalaminya secara nyata, sehingga anak-anak akan melihat jejak Tuhan dalam hidup orang tua mereka. Di samping orang tua, gereja memang mengambil bagian dalam pembentukan anak. Peran tersebut adalah penanaman nilai rohani melalui pelajaran, melalui khotbah, atau pendampingan yang diberikan di dalam atau melalui ibadah, pelayanan gerejawi. Akan tetapi jejak Tuhan dalam hidup orang tua itu lebih dari pendidikan agama, pendidikan rohani dalam gereja. Ya. Gereja memang memiliki peran, tetapi jangan sampai peran orang tua digantikan, karena tidak bisa digantikan.
Untuk itu bagaimanapun setiap orang tua harus hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian artinya orang tua harus berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela dalam segala hal. Dan bagaimanapun saudaraku, kesucian hidup itu akan dapat dirasakan oleh anak-anak. Saudaraku, orang tua harus belajar untuk tidak bercacat dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Untuk ini setiap orang tua harus sungguh-sungguh belajar kebenaran, sebab kebenaran adalah sarana pengudusan setiap orang percaya yang telah ditebus, saudaraku. Ya. Dengan kematian Yesus di kayu salib, orang percaya menerima pengudusan. Pengudusan yang melayakkan orang percaya menjadi anak-anak Allah. Akan tetapi untuk benar-benar memiliki keberadaan sebagai anak Allah, setiap orang harus belajar dari kebenaran Injil yang diajarkan dan dipertunjukkan Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi. Ya, jadi kita harus mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan benar-benar memahami apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itu pusat kebenaran yang harus kita pahami dan kita kenakan. Nah, inilah yang dimaksud oleh Alkitab bahwa Injil itu berkuasa menyelamatkan. Karena Injil membentuk karakter seseorang agar mereka memiliki pikiran perasaan Kristus. Pembelajaran kebenaran yang dilakukan secara konsisten, saudara, akan mengubah cara berpikir orang percaya yang telah banyak diracuni oleh dunia. Cara berpikir orang percaya diubah melalui kebenaran Injil. Nah, inilah yang akan memampukan setiap orang percaya untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak seperti Yesus dalam kesucian. Setiap orang tua harus sungguh-sungguh mempelajari dan menghidupi kebenaran sebelum mengajarkan anak-anak hidup dalam kebenaran. Sebab hanya dengan mempelajari dan menghidupi kebenaran yang diajarkan, orang tua memiliki teladan yang kuat untuk mengajar anak-anak. Banyak orang tua yang hanya memberi nasihat kepada anak-anaknya, tetapi tidak menghidupi apa yang dinasehatkannya. Wah, ini fatal akibatnya, saudara. Fatal. Anak-anak tahu ini orang tua tidak serius dalam perkataannya, sehingga banyak anak-anak tidak merasa perlu menanggapi nasihat orang tua karena orang tuanya pun dianggap tidak serius. Nah, berangkat dari hal ini, jika orang tua ingin mengajarkan anak-anak hidup dalam kesucian Tuhan, maka orang tua adalah orang pertama yang harus mengenakan kesucian tersebut agar dapat diikuti oleh anak-anak. Hal ini dimulai dari pembelajaran kebenaran yang tekun, disertai perjumpaan pribadi dengan Allah dalam doa pribadi. Dengan inilah orang tua dapat memberi jejak yang benar kepada anak-anak sesuai dengan jejak yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.